kemungkinan ke depan itu di bukit itu kita akan pasang dan kita akan bangun patung Soekarno yang terbesar di dunia. Yang hitam-hitam ya. Kalau pengen kan yang kolan yang guna emas ya. Oh, yang hitam di antara kayak gini. Hitam. Jadi kan ada jalurnya. Berarti pekerjaan kau lebih ke pekerjaan lanang yo. Ibu-ibu tidak tahu. Tapi hasilnya ibu tahu yo. Awak nemu ikon nah. Aduh dah. Ini napal, bukan itu batu. Napal, bukan or. Nah, ini bela nak 1,5 kilo lur. Batunya kan bukan emasnya. Pemirsa keladasan gue mereka boleh emas 1,5 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan kali ini hadir di bumi berselang serundingan, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah tayangan menarik, jadi jangan lupa kamu wajib untuk membagikan video ini. Muratara, kabupaten kita, kabupaten nan ilo dan permai. Kabupaten Muratara, bumi berselang serundingan. Sebagaimana yang dilantunkan pada syair lagu Berselang Serundingan, Kabupaten Muratara mempunyai tambang emas. Ya, lokasi tambang emas di Kabupaten Muratara ini sebenarnya tidak hanya satu, bahkan banyak loh. Tapi di video kali ini, saya Koyong Deka Chandra Asena bakal memperlihatkan kepada Anda sebuah tambang emas yang sudah tidak beroperasi lagi, terdapat di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Tapi jangan lupa, sebelum masuk kepada videonya, kamu wajib mendukung saya bagi yang belum dengan cara follow atau ikuti halaman Facebook Deka Chandra Asena dan subscribe channel YouTube Deka Chandra, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Akor mak bokor, sepadanian kan? Pemirsa, Desa Sukamenang diperkirakan berdiri pada tahun 1873 dengan luas wilayah yakni 6.037,91 hektar. Desa ini terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduk mencapai 3.042 jiwa dengan mata pencarian sebagai petani dan pekebun. Sebagian lagi tentu saja sebagai penambang emas tradisional. Sama seperti desa-desa di Kabupaten Muratara pada umumnya, Desa Sukamenang terletak di tepian Sungai Rupit. Pola penyebaran penduduk Desa Sukamenang mengikuti aliran Sungai Rupit yang merupakan anak dari Sungai Rawas, dan Sungai Rawas sendiri merupakan anak dari Sungai Musi. Desa Sukamenang berjarak 33 km dari Rupit, ibu kota Kabupaten Muratara, dengan lama waktu tempuh sekitar 36 menit perjalanan kendaraan roda 4. Pemirsa, petualangan Bujang Musik kali ini akan memperlihatkan kepada Anda sebuah pemandangan yang sangat indah berada di puncak pebukitan barisan yang terdapat di wilayah Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Sebuah lokasi eks tambang emas yang sudah tidak beroperasi lagi dan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.
Lokasi ini berada di beberapa pebukitan, yakni Bukit Belinau dan Bukit Bujang. Perjalanan kami menuju ke lokasi tersebut menelan waktu sekitar 30 menit dari kediaman Kepala Desa Bapak Jamel Abdul Yasir. Dengan menggunakan 2 armada mobil pickup, perjalanan kami pun mulai menyeberangi sebuah jembatan Sungai Rupit menuju ke arah barat, melewati sebuah perkampungan penghujung desa, yakni Dusun 5, Desa Sukamenang. Semangat Besti! Besti! Pemirsa, inilah trik perjalanan petualangan burung dekat Jendela atau di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjayo, Kabupaten Muratara, Jaya. Kita menuju ke suatu aktivitas yang bagus, jalur angkot. Perjalanan ini seru banget karena kami bersama beberapa warga, termasuk ibu-ibu yang ingin melihat keindahan pemandangan di sana nanti. Dan tentu saja dikawal langsung oleh kepala desa. Ya, hitung-hitung bertamasa gitu deh. Selama di perjalanan kita dapat melihat rimbunnya pepohonan dibentengi pebukitan barisan. Pemirsa, nah ini dia lokasi titik pertama kami memberhentikan kendaraan. Sebuah kawah bekas galian tambang yang menggenangkan air berwarna kehijauan. Batu gigi palsu. Jangan batu akik dulu. Ini bagus. Yuk. Kita bikin batu cincin ya, Bang. Nah, zaman itu kan dulu. Oh, udah bikin kacau. Batu kacau. Banyak sih kok. Semangat Besti. Muratara padanian. Muratara berhigaya. Payung deka akor. Warna air danau ini bervariasi, diantaranya hijau, biru, biru nila, dan bahkan ada yang berwarna merah. Kondisi warna air ini terpengaruh zat yang terkandung di dalamnya, contohnya saja belerang. Perlu diketahui, air danau ini tidak bisa dikonsumsi loh. Ini adalah Bukit Belinau. Selanjutnya, perjalanan kita akan menuju ke sentral X Tambang Emas, yakni berada di Bukit Bujang. Danau-danau ini menghiasi kiri kanan jalan. Pokoknya keren banget untuk dijadikan background pengambilan gambar atau video. Perjalanan menuju ke Bukit Bujang menanjak lagi. Terbentang sebuah pemandangan tanah bebatuan berwarna jingga keemasan. Wah, semakin penasaran deh. Kira-kira bebatuan seperti apa ya yang mengandung emas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, petualangan Bujang Musik kali ini ada di sebuah tempat yang begitu indah dan eksotis di tengah-tengah puncak bebukitan yang begitu indah dan bagus dan lur cindonian pokoknya. Petualangan Bujang Musik kali ini ada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjayo, Kabupaten Muratara. Muratara berhidayah. Tak terasa tibalah kami di sebuah lokasi sentral Bukit Bujang. Pemandangan di sini begitu indah. Terhampar pebukitan barisan dengan lengkung cakrawala yang bisa terlihat jelas dari sini. Inilah Kabupaten Muratara, bumi berselang serundingan dengan sejuta pesonanya. Barisan yang luas terbentang, kemudian di sebelah sanonyo indahnya dan di bawahnya kita nyingok seperti danau. Sebenarnya ini lokasi apa? Pernah ada dulur pemisah galuh-galuh itu datang ke sini. Makanya kalau kamu selalu ngikuti petualangan Bujang Musik dekat Chandra Asena ini, pastinya akor mak bokor dan pasti terus membuka wawasan kita galuh-galuh. Ternyata di Sumatera Selatan ini ada lur sebuah tempat yang bagus nian. Pak Kades Jamel memprogramkan lokasi ini untuk dijadikan destinasi wisata kebanggaan Kabupaten Muratara. Ya, tentunya dapat menarik wisatawan lokal dan bahkan wisatawan asing. Wow, keren, bagusnya lur. Awak nak nalak lur, siapa tahu dapat.
Pemirsa tidak tahu kan? Situ beda. Siapkan mata Anda. 3, 2, 1. Dengan keberadaan wisata tambang emas ini nanti tentunya dapat menjadi pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan warga setempat. Sebenarnya ini tempat apa dan di mana? Pasti pemirsa tuh tambah penasaran. Wisatawan-wisatawan yang datang ke sini nantinya selain dapat menikmati pemandangan yang indah ini, tentu saja dapat menghilangkan rasa penasaran pemirsa sekalian pada proses pencarian logam mulia, diantaranya emas, perak, dan perunggu. Ini dulu bekas tambang, jadi sudah 2 dekade tambang. Itu pertama PT Barisan Tropical Mining, yang keduanya PT DNS. Nah sekarang ini kan kegiatannya sudah pilot, sudah tidak dilangsungkan lagi. Artinya kita sekarang punya konsep, punya keinginan dan perencanaan yang sangat besar, itu sangat gede itu. Artinya kemungkinan ini ke depan kita bikin untuk destinasi wisata skala nasional maupun skala dunia. Itu harapan kita. Jadi ibaratnya ini siapapun juga bisa menikmati. Dan sebelah ujung bukit itu ada air terjun, yang air terjun Tiku di situ, di ujung balik bukit Masih itu. masuk desa kita Sukomenang? Tidak, berdampingan dengan desa Muara Tiku itu. Jadi skalanya ke depan, kalau memang ini wisata tercipta, ke depannya kayak ada arung jeram untuk air terjun. Di sini juga bisa kita nikmati wisata-wisata untuk wisata bekas-bekas eks tambang. Kemungkinan ke depan itu di bukit itu kita akan pasang dan kita akan bangun patung Soekarno yang terbesar di dunia. Itu harapan. Dan juga kemungkinan kita juga terima kasih ada bapak angkat kita, ayahanda kita, Pak Haji Robert Heri. Pak Haji Robert orang yang sangat baik, mudah-mudahan akan membantu untuk kegiatan pariwisata di desa. Jadi kaget ke depan sehingga ada PAD yang didapatkan dari desa. Jadi ibu-ibunya juga kaget kemungkinan ada kegiatan usaha UKM ya. Mereka bisa jual kan. Nah di sini juga sebenarnya ada tambang tradisional. Harapan kita tambang ini yang dulunya kurang binaan, kurang sentuhan dari pemerintah. Kami juga mengharapkan ke depan cak mano mengolah para penambang rakyat ini dibina sehingga ekonomi mereka itu tidak jatuh dan mengurangi angka pengangguran. Itu harapan kita. Jadi destinasi wisata kita jalan, penambang rakyat juga punya binaan, akhirnya ekonomi kita berjalan. Contoh di sini kan ada penghasil namanya perak. Coba nanti kalau ke depan ada, nanti pasti kaget kan kita kalau nilai jualnya tadi 10.000 per gram, ya kemungkinan kaget bisa menghasilkan 10 kali lipat. Nah itu kan menambahkan nilai ekonomis itu kan, artinya punya nilai jual. Jadi kita punya bahan baku yang sangat gede, sangat besar, artinya bisa kita bikin kerajinan tradisional, bahkan hal-hal yang lainnya itu yang bisa jualkan untuk para penikmat pariwisata ke depan. Dengan harapan ini pun juga tentunya harapan kami dukungan dari masyarakat luas, khususnya Desa Sukomenang, Muratara, dan menjadi ikon juga itu kan. Itu harapan kita ke depan. Makanya kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan ya pure yang kita tengok ini ke depan kita mungkin tanamkan tanaman yang begitu indah. Mungkin kayak kita tanam sakura itu kan, bunga-bunga sakura itu kan. Jadi jangan di ini kita tengok kayak nah ini ada bunga sakura di sini. Ya kita memang butuh waktu yang cukup lama kayak kan. Itu berkat juga dukungan kemungkinan ke depan bupati, sentuhan dari bupati dan gubernur juga itu kan, dan pihak-pihak luar juga. Dan kemungkinan pihak-pihak dari kementerian juga. Kepala desa yang pernah bekerja di negara Jepang ini bahkan telah mendesain sedemikian rupa lokasi ini untuk dijadikan destinasi wisata kebanggaan Muratara. Di antaranya penanaman bunga sakura, keberadaan villa-villa nantinya, kemudian wahana bermain di lokasi danau, dan bahkan trek motocross diidam-idamkannya ada di lokasi ini. Untuk mewujudkan impiannya, kepala desa tentunya mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi, dan tak kalah penting dukungan dari seluruh warga desa Sukomenang. Tambang emas ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan pernah beroperasi pada beberapa periode tertentu. Masyarakat desa Sukomenang sepertinya sudah sangat memahami jenis-jenis bebatuan yang ada di sini dan tentu saja dapat membedakan bebatuan yang mengandung emas, perak maupun perunggu.
Memang keberadaan tambang kok dulu ada tambangnya Taman Belanda dulu kan. Oh, dari zaman Belanda Zaman dulu. Belanda. Itu ada 2 tambang gitu kan ditambangkan oleh Taman Belanda dulu. Yang pertama di situ, pusatnya sudah itu di ujung situ ya, ujung di situ. Setelah Belanda itu dilepaskan kembali ke itu dikelola oleh kita orang Indonesia ya. Tahun 96-97 itu dikelola oleh zaman kami masih SMP dulu ya. Itu selesainya tahun 99. Terus masuk lagi tahun 2000. Habis masa ini. Masuk apa nama itu konsesi pinjam pakai. Apa nama itu kontrak karya perusahaan itu. Beralih ke PT yang baru, PT NPM dan DNS. Nah, itu kan beralihnya perusahaan itu tahun 2006-2007. Nah, tahun 2006-2007 ini belum terbentuk 9697 belum terbentuk ini. Baru terbentuk sebagian. Ini lebih dalam lagi ini lebih dalam karena ini dikelola oleh DNS dulu sehingga dikeruk sehingga terjadilah bentuk seperti ini. Nah, air ini tidak bisa kita ini karena ini air yang banyak bahan-bahan yang apa ya dari resapan bahan mineral. Nah, di hotel kan kandungan air ini ada zat yang berbahaya. Jadi tidak bisa dikonsumsi ataupun tidak bisa main-main kayak gitu. Iya, tidak bisa. Kita hanya bisa menikmatin baik kan. Hanya bisa menikmatin ini. Ada karet dulu zaman dulu, iya awalnya. Tapi setelah masuknya perusahaan itu kan kontrak karyanya itu kan dikelola oleh BTM yang dulu, sehingga diteruskan oleh PT DNS. Nah, DNS juga pilot tahun 2018 itu kan dinyatakan pilot, itu kan. Nah, harapan kita ke depan kalau memang ini kita minta kakek, yuk ini pure sangat bagus. Mulai dari ujung situ kita tengok Bukit Barisan. Nah, dengan pure. Kalau nak enak lagi ini pagi hari. Pagi hari. Pas kamera itu. Dengan cuaca yang begitu dingin kita kesini, sangat indah. Sangat indah. Oke, Des, awak ini bingung, Des, berada di pucuk Siko, Des. Kalau kita nunjuk arah Rupit kemana, Des? Kota Mororupit. Kota Mororupit situ. Situ yo. Situ. Depan kita. Kalau situ, kalau Linggau situ. Oh, Linggau situ. Kalau Lebong justru dari sini dekat ke Lebong daripada ke Linggau. Dari sini kalau tag kita dengan ini peta satelit itu sekitar 49 sekitar 50 kilo itu kan. Intinya lo lebih kurang di balik bukit yang berbaris itu nah. Iya, yang seperti pagar alam. Masyarakat dalam mengenali jenis bebatuan di sini diturunkan dari nenek moyang mereka. Pekerjaan tambahan warga desa Sukamenang ini yakni mengumpulkan bebatuan sisa tambang yang dikelola secara tradisional dan cukup ekstra untuk mengangkut bebatuan ini dan kemudian dipecahkan serta dihaluskan terlebih dahulu agar bisa menemukan sedebu kandungan logam. Masyarakat desa Sukamenang tidak asing lagi dan dia sangat peka untuk membedakan mana yang kira-kira mengandung mineral emas itu dah kira-kira. Dengan emas atau malah plastik. Kita tanya yuk, Ibu Siko, apa kabar Bu? Sehat galo. Bu, pacak dak aman Ibu ngingok mana yang ada ini, yang ada emasnya awaknya ada begitu. Datik Bu ya. Untung dulu atau Kak Untung lah ya. Kak Untung kan pernah melok lah, pernah tahu lah setidaknya kalau memang kelahiran sini dan asli sini tidak pasti bisa membedakannya. Yang mana Kak Untung? Cak ya. Yang ada isinya 2 jari, jalur hitam cak orang. Ada minsen kalau kata kami itu kan. Jalur minsen kola yang nguno emas. Oh, di antaronya oh, dia tuh itu ada lah kira-kira. Hasilan. Oh, yang hitam di antara. Oh, kayak gini. Hitam. Minsen kan? Ada jalur kan. Oh, kira-kira cak itu yang kemungkinan besar
lah. Dibawa lah ke rumah. Betutus, nutusnya. Oke dek, Tung. Kalau misalnya udah koyong deka tuh kepo kan, bertanya mewakili pemilik. Oh, bawa balik kan, bolehlah cak. Sekarang misalkan Sekarang lah itu tuh dihancur ke yo deh. Iya. Oh, Ditumbuk dulu kalau kata kita. Iya, ditumbuk. Sudah ditumbuk. Pakai bodam itu yo. Iya, pakai godam. Oh iya, intinya dia jadi halus, jadi berupa cak pasir gitu. Cak pasir. Oke, kalau kita ngelola masuk ke gelundung. Kalau kata kita dia gelundung kan. Dia masuk tuh tutup langsung kita giling. Oh. Paginya pas paginya kita baru saring. Oh, diendap ke dulu yo. Ya. Dikanyuk bahan. Digiling. Oh, digiling. Tadi kawan cerita dengan awak, yuk aman lah, aman kami orang sini nih kalau ladang terpeci hoki kita jekin nomplok itu, oh katanya apa dia, oh itu tuh. Kalau emas yang nepel-nepel deh sekarang, terjinguk emasnya. Bahkan terjinguk yo. Terjinguk kalau emas. Iya, itu. Berarti kadang-kadang kita tuh lagi beruntung tuh dapatlah. Zong nian sama sekali masuk awal tuh tiba-tiba batu-batu kita kumpul gitu. Apa? Nggak tahu nyebin sepacik dah. Oh iyo. Iya. JK kata kalau kami. Iyo zong maksudnya. JK kan. Piring yung. Piring. Karena batu emas tadi kan, batu kok tadi kan ditumbuk ala halus, masuk piring, yuk ayah, itu giling dicek di survei. Rumah tuh lah dicoba dulu, jadi tidak mau baik berat kan sampai ke rumah apa bahasa kita tadi kita kenalan dulu dengan kopi-kopi atau ayu-ayu yang ada di Siko. Dari yang paling sano ayu siapa? Ayu Misro. Yang sebelah sana sama ibu kok Marena. Awak Morena bu ya? Nama Ibu yang paling senior. Ibu Marena umur berapa? Ayo ingat nomor dah. 50-an lah. Ingat nomor. Pernah ada ibu bukan kalian betino yo? Iya, bukan kayak Tino tuh kayak lana. Oh, aman yang asak-asak dulang-dulang di sungai itu dak atik juga yo? Berarti ibu dak pernah ya, Bu? Atau apa anak ibu atau suami ibu? Nah, dulu. Oh, dulu yo. Dulu pernah. Sekarang kita pernah juga anak yang sama Toyo tuh pernah. Oh. Aku dapat emas banyak kata sebu yo. Mengkilat sama dak bu dia bentuknya yang baru dapat dari alam sama ya. Beda ya. Awak tak pernah nyinguk soalnya jadi penasaran juga dewa. Ada yang kuning. Oh. Adanya putih. Yang itu murni, tahu murni itu agak di ada kadar ya itu. Ada itunya. Berarti ibu pernah bu yo? Nengoknya pernah. Oh pernah. Berarti tahu. Tapi hasilnya ibu tahu yo? Apa tahu hasilnya tahu. Aman dapat. Yo. Ya. Awak nemu ikon nah. Ada udah. Ini napang, bukan itu batu. Dia ini ada tak kemungkinannya itu kan tanah tak? Ya. Itu tanah. Aku pikir batu tapi tak tanah itu. Yang tebing-tebing itu. Aman sama ini pemirsa tak jadi apa. Jadi banyak kan aman tidak des. Aman sama ini lagi kamu tuh kita pecah ke di rumah kalau ada. Jadi pemirsa kira-kira sebagai gambar menurut kakak kok. Nah, kira-kira mencak ini. Perunggu.
Mana? Oh, itu. Hitam. Padahal perunggu itu pada dasarnya setelah diolah lagi warnanya putih. Kok jalurnya, tapi yang kok kecil jalurnya. Bisa di sini. Oh. Lagi kita nak nalak jalur yang gede. Iya. Biasanya kalau penambang tradisional yang kita bidang hujan itu dah duit kecil tapi tidak kecil nian loh kan isi laku. Nah, itu tuh yang dia nebuk ke bawah apa nebuk ke vertikal? Cek manual lah kami bahasa kami. Kalau seandainya memang dia maju, Iya. kita susulkan maju. Kalau memang jalurnya kira-kira jalur tadi ke bawah ada maksudnya tuh ya, ke bawah. berarti ngeduknya ke bawah. Kalau jalurnya itu ke Maju. depan Turun mengandung mas. yo Mungkin sejengkal di siko. iya Itu kadang posisinya miring. iya Ngapain seandainya ada yang nyumur. Bukan sepanjang sana dari situ ke situ itu bukan jalur mas kalau. Yo jangan salah iya. Mungkin ada di siko. Penting pemirsa untuk dulur tuh kan yang mungkin yo nuntut lah dia kan masih ngomong nungguin dek. Kenapa kau yang dek ada milu nuntut yo jadinya kan itu. Jadi pemirsa tidak serta merta tuh begitu ngedok langsung kemungkinan ado kayak gitu kan seperti yang tadi jalur des yo. Oh. Taliukan. Kok pemirsa aduh. Agak gede. Kemungkinannya jalurnya tuh jalur masuk tuh. Dan hari cita-cita beliau tuh pengen dijadikan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Muratara dan mungkin nanti di kawah aku bilang kayak itu menjadikan pemandangan yang bagus dan bahkan bukan cuma siko ini di apa sih ungu-unguan, ada yang biru dan ada yang hijau dan bahkan ada yang merah itu dah. Iya yo, betul pemirsa di balik indah banyu atau ayu atau air ya, intinya air yang seperti danau tadi itu tidak bisa dikonsumsi. Menyentuhnya. Pernah kalau nyentuh. Sebenarnya tidak masalah, ada mungkin iritasi. Kalau di misalkan di Jubuh kelat. Oh iya, ada kandungan-kandungan tertentu pemirsa yang takutnya agak berbahaya. Jadi itu bukan menjadi objek wisata pemirsa. Alangkah indahnya bahkan bisa mendirikan nah, cak ini yo. Pak Des yo. Oh. Nah, yuk kok jalur besok, Kak? Oh. Nyongor ya, Kak? Dan kemungkinan tuh nah, kemungkinan pemirsa Joko yang Yopi tuh nah, caca ini lagi cukup. Apa dia ini? Nah, tak pernah aku nyengok ada batu dalam batu akik kali yang. Hah? Serius nah? Pemirsa cincin. Bagus kan? Ternyata kan ada hijau nah. Nah, awak tak pernah nyengok batu. Yuk. Oh, yuk yang batu asli. Oh, Yang batu asli.
Aman cukup ini tidak dapat. Nah, ini bela nak 1,5 kilo, Lur. Pemirsa, suhu udara di sini relatif sejuk dan mungkin ya, Des, kalau misalkan ini dijadikan destinasi wisata, kira-kira apa sih yang kan guest house ya berarti macam pila-pila itu kan. Artinya kalau Ponamo itu yang di hotel-hotel tuh bisa kita dari KG ini itu kan. Orang bisa tanya juga pemerintah kabupaten, provinsi juga, ya harapan kami tidak bisa tangan kita sendiri, harus banyak tangan yang ikut itu kan. Artinya itu berkesan dan pengen datang dan lagi ke sini. kapan pengen datang lagi ke sini. Nah, makanya macam daerah itu kan untuk Cak Mano ini kita bangun Cak Mano. Yang pertama kita buat untuk hanya pagi-pagi sangat sejuk. Bahkan ya ada kawan-kawan dari luar juga sejuk juga, karena sunsetnya juga yang begitu indah itu kan. Baik. Pemerintah desa yang saat ini memimpin desa tercintanya wilayah ini, pemirsa. Sepertinya banyak sekali mimpi. Itu saja, tapi sebenarnya sudah terumus seperti itu, benar gak? Sudah terumus. Ya, sudah. Ya. Kita konsep buat pariwisata sehingga yang tadi kita ajarkan masyarakat aja. Memang butuh tantangan. Itu memang tidak gampang. Tapi seiring dengan waktu kami yakin dan percaya kalau kita akan tercapai itu kan. Baik. Akan tercapai. Dari sebanyak rancangan bukan dari sekarang seperti itu. Kira-kira kalau untuk apa namanya? Yang paling gampang untuk yang tanah-tanah yang tandus ini kita tanam. tanam Ada di seberang-seberang situ kita lakukan dalam gitu kan. Ya kita sadar jangan menunggu. Jadi jangan menunggu. Mulailah dulu. Ini juga warisan itu kan. Warisan harus kita jago. Betul. Warisan harus kita jago, yang harus kita minta bantuan dengan pihak-pihak luar juga. Bagaimana ini ke depan harus bisa cara menanam tumbuh misalkan tadi bahkan sakura. mimpi Pak Kades impian Pak Kades adalah menanam sakura, pemirsa. Sekarang menang. betul. Iya. Udah warga desa suka menang, Des. Apakah boleh dan apakah memang boleh gitu kan. Memang perencanaan kita untuk ke depan kalau memang ini dibalik lagi diberikan untuk dengan harapan ini dikembalikan lagi, dilepaskan kembali ke pemerintah daerah memberikan hak
sakura, terus tanaman momiji. Momiji itu kalau di Jepang itu tanaman selain tanah kita terjago, kenikmatan alam kita benar-benar terkonsep di kita itu bikin motocross, event-event besar itu kan, event-event besar guys. Tunggu. Kalau saya sih jujur saja masih sangat bingung deh untuk istilah jalur emas yang sering dipakai untuk menyebut wilayah strategis itu ternyata ciri khas diantaranya keberadaan tambang emas ini yang menjadi saksi tempat kami berdiri. Kepala desa Sukamenang ini bisa terwujud dan ini dimanfaatkan menjadi dan tentunya masyarakat desa itu bakal lebih makmur di buminya sendiri. PNDK Kecamatan Karangjayo, Kabupaten Muratara atau Musirawas Utara. Tayangan yang dekat Chandra Asena untuk petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan. Aku yang dekat Chandra Asena yang belakangnya tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka nak pamit, Desa Sukamenang, Gemilang, Muratara. Pemirsa, puas sudah menikmati pemandangan indah di lokasi dan melalui tayangan ini, saya selalu mengajak kita semuanya untuk Muratara, Provinsi Sumatera Selatan untuk petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan. Untuk dukungan kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.